Shalom. Siapa percaya Tuhan Yesus baik? Lambaikan tangan saudara. Amin. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Bicara sebuah pengalaman pribadi. Hidup setiap orang itu ditentukan bukan cuma bagaimana yang nampak. Yang nampak itu daripada sebuah pengalamannya dengan Tuhan. Hidup di dunia ini hanya singkat, Bapak Ibu sekalian. Saya dulu sebelum kenal Tuhan, saya tidak percaya adanya Tuhan. Saya adalah orang yang lahir bayi 3 bulan dibuang oleh ayah ibu saya. Saya dibesarkan punya bapak ibu kandung, tapi karena orang tua belum siap punya anak, jadi saya dibesar oleh nenek saya. Jadi saya besar jadi bayi sampai jadi remaja tanpa kasih sayang papa dan mama. Kalau orang ngomong fatherless, kehilangan figur ayah, masih ada ibunya. Tapi kalau kehilangan figur ayah dan ibu, maka dia kehilangan semua gambaran citra dirinya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya nggak percaya ada Tuhan, hidup saya pokoknya diri saya, hidup saya pikir itu Tuhan. Ternyata di titik tertentu, saya bersyukur kepada Tuhan, saya punya seorang ibu. Ibu saya adalah seorang pendoa. Ayah saya beda iman dengan ibu saya. Makanya saya sarankan anak-anak muda, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi jangan sampai punya pasangan tidak seiman. Harus dapat yang seiman. Kok nggak ada yang amin, saudara? Yang seiman saja banyak masalahnya, pergumulannya. Betul ibu-ibu? Nah itu betul, itu sambil ada sebuah nada-nada pengharapan yang baru, saudara. Betul bapak-bapak? Yang saya tanya bapak kok jawab ibu? Ternyata banyak ibu gagah perkasa, saudara. Nah apa yang terjadi bapak ibu sekalian? Ternyata saya bersyukur ibu saya seorang pendoa. Lewat doa ibu saya satu orang berdoa, sisi rumah tangga diselamatkan. Ayah saya bertobat meskipun saya mau bunuh papa saya. Saya siapkan pisau, saya mau bunuh papa saya. Tetapi lewat doa ibu saya, satu kali saya mau bunuh papa saya datang ke rumah ibu saya dan ayah saya. Dan ternyata mama sedang berdoa di kamar. Dia orang Pentakosta. Saya dulu gak percaya Tuhan, saya pikir Tuhan itu sesuatu yang ilusi. Tuhan itu sebuah agama, itu ciptaan manusia. Tergantung, ternyata Tuhan Yesus itu nyata. Dia hidup, dia berkuasa. Dan dia adalah Tuhan atas segala raja, atas segala Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi ibadah pertama saya saksi bagaimana saya ditusuk oleh anak komandan Garnison Surabaya. Karena saya patah-patahin dia satu hari sebelumnya, dia bawa pisau komando bapaknya tusuk 2 kali. Kalau Anda tahu pisau komando tentara itu kan ada geriginya. Dimasukkan, kalau ditarik maka isi yang dalam keluar. Ditusuk kedua kali Anda bisa bayangkan saya anfal, saya kolaps. Saya nggak ada harapan, saya hampir mati. Ya memang sudah dekat saudara, sekatul maut. Sakatul maut, maksudnya tul maut gitu saudara ya. Tapi lewat doa mama saya, Tuhan selamatkan saya. Saya ketemu Yesus. Saya diubah Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan. Tidak mau jadi hamba Tuhan, mau kerja sekuler. Tuhan tangkap saya, akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Dan hari ini Tuhan bersaya, saya 33 tahun menjadi gembala. Di gereja di Balikpapan, Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Bapak ibu sekalian, Tuhan menjamah, Tuhan mengubah segala sesuatu. Nah, siapa Daud? Sehingga dia diangkat Tuhan. Dari seorang pengembala kambing domba. Bukan siapa-siapa, orang yang bukan apa-apa. Tetapi karena dia berjumpa dengan Tuhan. Maka Tuhan mengangkat hidupnya jadi raja yang hebat. Siapa saya? Siapa kita? Yesus datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Untuk diselamatkan dan dimuliakan oleh dia. Untuk jadi berkat untuk kemuliaannya. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Mazmur 23 adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Anda alami, tapi hari ini Tuhan mau bicara buat Anda. Supaya Anda punya pengalaman dengan Tuhan. The journey with Jesus. Perjalanan bersama Tuhan menentukan bagaimana kualitas
kualitas hidup Anda. Menentukan bagaimana perjalanan hidupmu yang singkat di dunia ini. Menentukan hidup yang kekal dalam kemuliaan bersama Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pastor, saya banyak masalah. Bapak Ibu sekalian, jangankan Anda, saya yang muka kayak Presiden Korea Utara juga punya masalah, saudara. Masalah itu biasa. Hidup kita ini justru melihat mujizat di tengah masalah. Mujizat di tengah musibah. Karena Tuhan kita membuat mujizat sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita baca sama-sama Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Ayat pertama ya mulai. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu saya tulis dalam ilustrasi dan juga dalam bahasa Ibraninya. Ia menyegarkan jiwaku, ayat yang ketiga. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun, itu tadi yang ayat 4. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Semua baca sama-sama. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dan pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya firman Tuhan, amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda pasti mengenal istilah sebuah hubungan. Manusia hidup itu karena sebuah relationship, sebuah hubungan. Suami istri itu bisa jadi suami istri karena punya hubungan. Coba tengok suaminya sama istrinya masih punya hubungan atau enggak? Pak Gembala, semakin tua semakin misterius dia. Berarti hubunganmu sedang masalah. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Adonai Elohim. Roy lo esa. Kata Adonai Elohim Yahweh. Bicara soal Tuhan yang disembah. Tuhan yang maha kudus, maha mulia. Tetapi dikatakan hubungannya yang pertama. Roy. Semua katakan Roy. Roy artinya dia bukan cuma Tuhan yang hebat. Dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi dia adalah gembala kita. Domba dan gembala bicara soal hubungan. Yang pertama hubungan kita dengan pencipta. Yang kedua dia gambarkan hubungan dia dengan Tuhan yang pencipta itu adalah gembala dan domba. Wow. Agustus kemarin saya dapat anugerah Tuhan pergi pelayanan ke New Zealand. New Zealand atau Selandia Baru dekat Kutub Utara. Sebuah negara yang lebih banyak domba, kambingnya dan sapinya daripada orangnya. Perbandingannya 1:15. Jadi Anda bisa bayangkan ada satu orang 15 anabul. Tahu anabul? Anak berbulu. Anak berbulu itu juga cuma kucing, anjing, musang, tikus. Nah, B2. Kemarin di grup pendeta-pendeta Balikpapan, ada pendeta punya peternakan B2. Dia video, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang butuh B2 silakan, ini ada ukuran sedang, kecil, menengah, small, M, medium, L, XL, dan XXXL. Saya tertarik saudara, saya yang perlu chat saya agak iseng. Pak Pendeta, itu yang super jumbo, XXXXL, X-nya 5 saudara. L, jadi extra large. Saya
So itu kode banget, gitu, besar banget. XXXX-nya 5L, gitu. Kok besar banget, kode sekali. Berapa kilo itu? Pak Pendeta, itu induknya. Jadi dia sudah beranak begitu banyak. Tapi karena so tua, jadi so besar. Oh iya. Terus gimana? So gode, gitu kan? So gode, ya gitu kan? Ya pangana pangono pakoda pastiles. Nah, ternyata saya tanya, loh kenapa dijual? Ya sudah besar, itu so gode, gitu kan? So gode, jadi makannya banyak. Jadi orang-orang gode, ingat ya. Jadi kami sudah tidak kuat kasih makan so banyak. Kami hitung-hitung, sudah rugi kami kasih makan. Jadi kami mau jual Pak Pendeta. Tolong Pak Pendeta kan biasa jadi berkat. Saya ini sudah berkat saudara-saudara. Kalau lihat pendeta agak perlu gizi, saya kirim 5 kilo. Gitu, saudara. 10 kilo B2 gitu. Tapi pendeta pintar saudara. 2 kilo dibuat masakan, 3 kilo dijual lagi saudara-saudara. Kreatif dia, kreatif saudara. Sehingga cerita Bapak Ibu sekalian, saya tanya berapa kilo? 189 kilo. Waduh induknya. Berapa harga? Ya Pak Pendeta tahu kan? Kalau dia beranak, sekali beranak itu 5, maka 1 ekor anak itu 10 juta, jadi 50 juta. Dia sudah 31 kali beranak. Astaga Yesus saudara. Jadi 5 kali 31 berarti berapa? 155 kali beranak. Nah kalau 1 kali 10 juta berarti kali 5 berarti berapa? Hitung. Itu matematikanya pasti ngeng semua saudara. Kalau udah duit gitu sudah. Nah, terus saya tanya jual berapa? Ya kalau boleh 200 juta. Saya ngomong kasihan. Kan sudah menghasilkan banyak, jangan dijual mahal-mahal. Loh Pak Pendeta buat apa? Kalau boleh saya kasih ke saya mau pelihara lagi. Loh kan tidak bisa beranak lagi, nanti susah. Oh belum tentu, Sarah saja 90 tahun masih bisa beranak. Kok gak ada yang amin saudara? Ya, kan gak ada yang mustahil gitu kan. Saya ini unik saudara, kami bangun Bukit Doa 5,6 hektar. Tanah sebelah itu kering saudara. Pokoknya kalau musim kemarau, tidak musim hujan, kering, rumput pun mati. Tapi tanah kami ajaib. Kami atur ada penyiraman sederhana saja. Tapi tanam apa saja tumbuh. Sampai mereka ngomong begini, wah ini tanah diberkati Pak. Bahkan ada haji-haji datang, Pak Pendeta dikasih pupuk apa? Nggak ada Pak. Terus kami pelihara apa saja jadi. Saya percaya saudara, Daud bisa sukses. Daud bisa berkemenangan. Karena Daud punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apakah engkau bisa mengalami indahnya hadirat Tuhan? Apakah hadirat Tuhan Anda alami cuma di dalam gereja? Atau di mobil, di kendaraan, setiap hari engkau mengalami Tuhan? Dikatakan dengan jelas siapa yang mau alami. Bahwa engkau lo esa tidak akan pernah kekurangan apapun. Saya percaya bahwa 2025 akhir ini Tuhan akan memberikan berkatnya, berikan mujizatnya sehingga engkau tidak pernah akan kekurangan. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, Mazmur Daud, ayat pertama dikatakan, tolong munculkan. Tuhan adalah gembalaku. Adonai Roy. Semua katakan Adonai Roy. 1, 2, 3. Adonai Roy. Bagaimana dia punya ikatan khusus. Tadi saya ibadah pertama, kedua saya sampaikan yang lain. Tapi tiba-tiba Tuhan suruh saya siang ini menyampaikan pesan ini. Karena banyak di antara saudara sudah lama tidak punya relationship yang baik dengan Tuhan. Aku pastor, kalau saya kebaktian di GCC, saya rasa hadirat Tuhan. Rasanya bulu kuduk, bulu kaki. Naik semua. Waduh luar biasa. Di gereja haleluya. Tapi keluar gereja di rumah.
Tidak bisa haleluya, halelupa. Di rumah halilintar. Kebanyakan makan RW makannya saudara ya. Saya ini gembala, satu kali saya sama istri pergi pelayanan. Ada jemaat minta dikunjungi. Minta konseling. Karena kalau di daerah kami Natal itu kerasa banget. Jadi kami kunjungan ke rumah jemaat. Sampai di depan pintu pagar saya kaget. Di dalam rumah lagi perang, saudara, Afghanistan. Tuh, begitu saya bingung saudara. Jadi gembala maju kena, mundur pun kena. Saya senggol istri saya, tadi istri saya sama anak cucu saya. Saya senggol, sayang masuk apa enggak? Sudah Papa, tanggung masuk aja. Itu ribut di dalam pagar, terus korden ditutup di dalam rumah. Ribut, di sini enggak ada. Sini semua baik-baik, tidak ada yang ribut. Amin. 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 Di sini kan enggak ada, di luar nanti. Atau di rumah saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Begitu saya ditanya seperti itu, sudahlah tanggung, kita sampai sini jauh-jauh. Saya langsung bel saudara. Ting dong. Tiba-tiba ada yang ngintip dari korden, set. Langsung terjadi damai sejahtera. Pendeta, ibu gembala. Anda tahu? Langsung saya bel kedua kali karena 3 menit, 5 menit dan dibuka-buka. Ting dong, langsung jawab dari dalam. Bapaknya, sayang. Kalau tadi itu kebun binatang keluar semua. Tapi setelah bel kedua, sayang ada bapak pendeta sama ibu pendeta. Saya ini agak iseng karena bekas Presiden Korea Utara. Saudara. Saya langsung dibukakan pintu masuk, saya lihat saudara. Wih rapi sudah. Tadi kan tuar. Pasti kan ada yang terserak berak gitu saudara. Ada yang saya langsung gitu. Ada yang terjadi, langsung saya masuk ruang tamu. Suaminya ngomong, sayang Pak Pendeta, Ibu Pendeta datang. Pak Gembala, Ibu Gembala datang. Terus istrinya jawab, ya sayang. Sabar ya. Iya. Cuy. Anda tahu setelah itu keluar teh sama kue. Mari Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Sayang, Mama masuk dulu ya. Tadi sayang-sayang sama yang 5 menit, 10 menit sebelumnya. Saya di depan itu gak ngomong gitu kan. Tapi dia intip. Pasti suami sini penasaran. Terus tanya Pak Pendeta tadi sudah lama di sini. Enggak, setengah jaman lah. Langsung muka suaminya berubah. Saya tanya, Pak, tadi saya di depan rumah, saya dengar bunyi-bunyian, tuar, rombyang, tuar. Terus ada kayak ada putar sinetron lagi berantem ya. Sang bapak langsung diam. Dan saya ngomong gini, Bapak, saya tidak kebetulan ada di sini, tapi dari tadi pagi saya dapat pesan Tuhan. Bahwa damai sejahtera Tuhan beri. Dan damai sejahtera yang Tuhan beri tidak seperti dunia berikan. Istrinya masuk. Sehingga cerita kami ngobrol. Terjadilah konseling. Dan kami doakan keluarga itu. Anda tahu masalahnya sederhana. Ternyata komunikasi mereka sudah sedang tidak baik. Kenapa Tuhan ajak kita kalau mau tidak kekurangan? Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Adonai Roy. Waktu Anda punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Tidak usah khawatir. Engkau dan saya pasti tidak akan pernah kekurangan apapun. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa.
Saya doakan keluarga itu, suami istri itu, karena pergumulan ekonomi mereka. Saya minta anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Dan puji Tuhan. Sejak hari itu mereka tidak lagi pernah konflik. Kalau mau konflik, lihat korden dulu. Jangan-jangan ada bapak gembala lagi. Kalau mau konflik, istrinya ingatkan, Papa, kita udah janji di depan Tuhan. Mari kita saling membereskan segala sesuatu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, 3 bulan kemudian saya ketemu keluarga ini. Dan dia bersaksi pada kami. Luar biasa Pak Gembala. Sejak kami mengalami pemulihan, hubungan suami istri baik. Pekerjaan kami, usaha kami yang mengalami banyak pergumulan. Yang mengalami banyak hal-hal yang sulit menurut kami. Secara ajaib. Waktu kami ada damai sejahtera di keluarga. Berkat Tuhan tidak pernah habis. Tuhan berkati kami dan Tuhan pulihkan kami. Dan Tuhan membuat apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Siang ini saya tidak tahu apa pergumulan Anda. Pertama, kalau engkau mau pulih, mengalami lo esa, tidak pernah kekurangan. Anda dan saya harus hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah marah dengan Tuhan. Jangan pernah berkata Tuhan gak adil. Dulu saya sebelum kenal Yesus, saya pikir Tuhan itu tidak ada. Kalau toh Tuhan ada, kenapa hidup saya dari bayi 3 bulan sampai jadi remaja mengalami masa yang sulit tersukar dalam hidupnya saya. Tapi setelah saya kenal Tuhan, dipulihkan hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan membuat kerajaan surga datang dalam hidup kami. Yang kedua, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan. Bagaimana hubunganmu dengan keluargamu, dengan lingkunganmu, dengan apa? Saya saksi buat Anda bagaimana saya mau bunuh papa saya udah asap pisau papa saya. Duh, saya mau bunuh tapi Tuhan selamatkan kami. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya bertobat kemudian setelah saya diselamatkan Tuhan dari ditusuk 2 kali anak komandan garnison. Saya dijahit waktu itu di rumah sakit Karangmenjangan Surabaya. Dokter koasan, dokter jaga pingsan. Sampai kepala rumah sakitnya yang udah tengah malam, dokter ahli bedah itu, profesor ahli bedah, datang mengoperasi saya karena saya dulu narkoba. Maka harusnya dibiusnya 3 ampul selesai bisa, tapi karena orang narkoba itu harus dosis tambah, nggak mungkin saya dibius tanpa bius tambahan, sakitnya luar biasa. Dijahit itu bunyi krak, aduh sakit, saya pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi, belum ada bius total. Bapak Ibu sekalian, saya ingat betul, saya dijamah, dipulihkan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Papa bertobat, saya bertobat. Kemudian kami pemulihan keluarga. Yang kedua, kalau hubunganmu dengan Tuhan pulih, hubunganmu dengan siapapun yang konflik dengan Anda, dalam nama Yesus pasti dipulihkan. Saya berdoa sebelum Natal tahun ini, minta kepada Tuhan, pemulihan hubungan dengan keluarga. Gak ada untungnya Anda konflik keluarga. Gak ada untungnya kau benci, kau simpat sakit hati. Saya simpan semua sampah kebencian dalam hidup saya. Tapi saya tidak bisa lupa siang itu. Waktu papa saya datang. 2 minggu sebelumnya dia kenal Yesus. Dia biasanya pukul saya. Biasanya dia tendang saya. Saya ingat. Saya kenapa benci dan pahit karena saya datang ke rumah mama papa saya lagi perang. Lagi berantem. Kemudian papa pukulin mama. Ternyata kayu yang sama dia pakai pukulin saya. Maaf, saya jadi anak kecil sampai jadi remaja.
Ngalami begitu banyak siksaan. Tapi tidak pernah keluar air mata sedikit pun. Karena maaf, hati saya udah mati saudara. Saya udah kehilangan kasih dalam hidup saya. Tapi hari itu saya ingat papa datang. Dia peluk saya, dia ngomong, maafkan papa, ampuni papa. Kalau Anda mau pemulihan hubunganmu, jangan malu kata ampun, maaf, sorry. Enggak ada gunanya kau simpan benci, dendam pada siapapun. Karena Yesus ajar kita doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya punya banyak alasan. Saya punya ribuan alasan untuk tidak ampuni papa saya. Tapi Yesus cuma ngomong satu. Saya punya satu alasan. Kenapa kau harus ampuni papamu? Karena kalau kau bisa ampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga akan ampuni kesalahan-kesalahanmu. Selesai Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa asli Yunaninya kata mengampuni. Semua kata mengampuni. Itu diambil dari kata takapeos. Semua katakan takapeos. Takapeos ini Clement sini. Kalau saya ketemu Clement dan saya ngomong salaman sama dia, takapeos, saya ampuni dia. Artinya, sejak saya salaman sama Clement, semua salah Clement, semua yang Clement pernah buat menyakitkan semua untuk saya selesai. Tidak akan ingat seumur hidup. Kenapa Tuhan ajar? Thank you Clement. Tuhan mengatakan ampuni, bukan memaafkan. Karena kata memaafkan beda dengan mengampuni. Kata mengampuni itu lepaskan semua, habis. Tidak diingat lagi. Kalau memaafkan, Pak sini. Saya maafkan Bapak urusan ini. Tapi urusan sebelumnya, urusan ke depan, saya tidak akan maafkan. Tuhan ajarkan, terima kasih Pak. Kata memaafkan sama mengampuni kelihatan sama. Tapi beda bicara hubungan. Saat saya hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan, hubungan saya dengan Papa dipulihkan. Saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya sama Papa akhirnya pemulihan. Papa jadi gembala, jadi pendeta di Jombang, Jawa Timur. Saya jadi pendeta di Kalimantan Timur, adik saya Pak Lukas Kusuma jadi gembala di Amerika, di Philadelphia. Sudah pikir selesai. 13 tahun yang lalu Papa tiba-tiba sakit. Dan kondisi sakit beliau ini unik. Karena sakit, orang ngomong sakit orang tua. Kaliumnya bocor. Jadi tiba-tiba dia bisa drop. Gak ingat apa-apa. Jadwal saya padat, pelayanan saya sebagai rektor Institut Kudus Borneo. Sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan saya jadwal padat. Begitu saya dengar papa saya sakit. Saya udah pulih sama ayah saya udah pulih dengan keluarga saya. Tuhan ngomong begini, Sam, cancel semua jadwalmu 3 bulan. Waktu kamu bayi 3 bulan. Sampai kau jadi remaja. Kamu gak punya hubungan baik. Karena situasimu buruk. Itu hilang, the missing link. Sesuatu yang hilang dalam hidupmu. Papamu sakit. Kau cancel semua jadwalmu, minta maaf sama semua teman-teman, minta pengertian. Datangi papamu. Saya punya anak cowok satu-satunya Kevin. Pengen tahu dulu ganteng saya mudanya kayak apa? Like son, like father, lihat di IG, Kevin Lemuel Kusuma. Lulusan GC juga ya dulu ya. Waktu kuliah di UPH. Anak saya 3 GB, Kevin, Angel, lulusan UPH, Karawaci. UPH, apa habis. Apa yang terjadi?
Saya cancel jadwal saya datangi papa saya. Saya lihat papa saya tidak bergerak tubuhnya. Saya peluk dia. Saya angkat dia. Saya bawa dia ke Surabaya. Dan saya dari dokter terbaik. Rumah sakit terbaik. Dokter ngomong begini. Menurut medis, hanya dokter terbaik di New Hospital di Singapura yang bisa mengatasi kebocoran kalium pada usia tertentu. Saya akhirnya ambil keputusan. Saya bawa beliau dengan kursi roda naik pesawat ke Singapura. Saya, istri saya, anak saya Kevin, sama mama saya. 2 minggu saya di Singapura, sampai satu kali papa bisa sadar kembali. Bisa ngobrol sekali. Dan dia keluar dari rumah sakit sampai ke rumah, tempat kami nginep. Satu malam, dia panggil saya. Dia peluk saya. Dia ngomong gini, Sam, ampuni papa. Loh, pak kita udah pulih. Enggak, Sam. Ampuni papa. Papa udah lihat surga. Tapi papa tiba-tiba disuruh Tuhan kembali dan ngomong, hatimu sama hati anakmu harus dipulihkan. Yang hilang mulai bayi 3 bulan sampai remaja harus dipulihkan kembali. Puji Tuhan. Kata yang keluar dari mulut beliau, yang saya tidak boleh lupa. Papa bangga punya anak seperti kamu. Papa bahagia punya anak seperti kamu. Ampuni papa dulu pernah mengutuki kamu. Hari itu, seperti firman Tuhan berkata, hati papa berbalik pada anaknya. Dan hati anak berbalik pada bapaknya. Ajaib. Besok papa pulih sempurna. Dan dia ngomong gini, papa pengen ke Universal Studio. Waktu itu baru pertama kali dibuka. Saya antar dia. Saya senang, saya gak bisa lupa. Sepanjang hari itu kami keliling ke studio. Bukan tempatnya, bukan wilayahnya, bukan apapun yang baik. Tapi hubungan saya sama papa saya di dunia dipulihkan oleh Tuhan. Thanks God. Kemudian papa pulih pelayanan lagi. Thanks God. 2,5 tahun kemudian, saya gak bisa lupa papa bisa pulang ke rumah papa di tangan saya. Saya lihat dia melihat surga. Dia melihat Tuhan sambut dia. Tadi pertama, kedua saya tidak pernah saksi ini. Tapi saya tahu tidak kebetulan. Mungkin Anda bergumul, kenapa Tuhan hidupku naik turun, karirku, hidup rohaniku naik turun. Hubunganmu perlu dipulihkan. Kau gak usah khawatir. Tuhan adalah gembalaku, maka engkau tidak akan pernah kekurangan apapun. Sekarang dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, Tuhan tetap beserta engkau. Donai Roy Lo Esa, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Thanks God. Saat saya pulih dengan papa, totally. Saya dipakai Tuhan memulihkan banyak anak-anak yang terluka seperti saya. Saya ambil anak dari Papua. Saya ambil anak dari Nias. Saya ambil anak dari Kalimantan, anak kepala-kepala suku. Yang mereka benci sama ayahnya seumur hidup. Tapi hari ini mereka dipulihkan oleh Tuhan.